Prabowo tegas akan memberantas orang-orang yang mencaci maki para pemimpinnya. Ya, seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Teddy Sitorus dan lain-lainnya yang begitu gemar mencaci maki Presiden Joko Widodo. Ya, Prabowo mewanti-wanti mereka, janganlah seperti itu. Dan Denny Darko meyakini bahwa Prabowo Subianto akan sikat habis semua para pembenci, pembuat onar dan pembuat gaduh, tukang fitnah yang membenci kepada Presiden Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Prabowo Subianto. Janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Jadi jelas ya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa yang berbuat tidak baik semuanya akan ketahuan. Dan di masa kepemimpinannya nanti diyakini oleh Denny Darko, Prabowo akan sikat habis para tukang onar seperti Amin Rais, Refli Harun, kemudian ada juga Rocky Gerung dan lainnya. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Dan ini adalah pernyataan Denny Darko. Dekan penggunaan masjid sebagai sarana kampanye saat Pilkada DKI 2017 kemarin yang berakhir dengan polarisasi yang masih terasa hingga saat ini. Atau pimpinan partai yang mengatasnamakan umat, yang tua yang terus kemudian masih tetap memiliki energi untuk membenci Jokowi. Pernah menggulingkan Gus Dur dulu, dan dia mungkin merasa ini masih tahun 2003-2004-an. Dan merasa masih memiliki pengaruh. Yang kita tidak tahu, sebagian besar dari mereka ini memiliki penghasilan luar biasa dari AdSense mereka. Dan apakah mereka betul-betul membenci? Kita tidak pernah tahu. Bisa saja sebenarnya mereka hanya ingin keuntungan dari menyebarkan berita-berita tentang kebencian yang memang gampang sekali untuk disebarkan. Karena akan disebarkan oleh orang-orang yang mereka juga nggak akan melakukan apapun tentang diri mereka selain menyalahkan orang lain. Yang sayangnya orang-orang ini nggak pernah nyadar karena apa yang disuarakan ini sangat jarang jadi kenyataan. Tapi Bung Denny, bukankah di negara republik ini semua orang berhak untuk bersuara? Betul, silahkan bersuara. Dan kita lihat Pak Jokowi pun tidak pernah melarang dan menangkapi orang-orang itu tadi. Terbukti dengan orang-orang ini masih bisa mengais nafkah dari kebencian-kebencian kalian. Tapi tolonglah berikan sebuah konstruktif atau sesuatu yang korektif dari apa yang kalian salahkan ini tadi. Dan hindarkan untuk melakukan dengan kata-kata yang sangat membenci dan mengajak orang melakukan kebencian. Marilah kita menolak gagasan yang salah, tapi jangan membenci seseorang karena dirinya. Dan mereka akan terus memberikan harapan palsu hingga mungkin orang-orang ini akan jadi cerdas dan meninggalkannya, yang kalau saya pikir masih akan sangat lama. Jadi semoga untuk kalian yang mendengarkan dan menyebarkan video ini, cobalah untuk berpikir sekali lagi, apakah memang Jokowi harus dibenci sampai sebegitunya? Apakah saya pendukung Jokowi? Saya mendukung dengan sepantasnya. Saya tidak selalu benarkan apa langkah Jokowi. Jokowi juga manusia dan dia juga pasti punya banyak kesalahan, tetapi menafikan hal baik yang pernah dilakukannya dan terus kemudian menyerang membabi buta. Saya pikir ini adalah mindset yang jika ini tersebar akan menghancurkan negara kita. Maka kita akan melihat mereka ini hanya akan memiliki waktu hingga beberapa hari, maksimal bulan saja. Karena jika di pemerintahan Jokowi mereka masih diberikan ruang, masih diberikan tempat untuk mereka melakukan kebrutalan ini, maka nanti saat Prabowo dan Gibran ini memerintah, semuanya akan menjadi lebih tegas. Orang-orang masih boleh untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Mereka juga dipersilahkan untuk memprotes apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya pikir menyebarkan kebencian ini akan dibabat musnah
di pemerintahan yang mendatang nanti. Maka nikmati masa-masa ini. Nikmati menjadi para poor mindsetter ini tadi. Nikmati menjadi si kalah. Karena setelah ini, saya kira hal seperti itu sudah tidak akan pernah ditolerir lagi. Terima kasih telah mengikuti konten ini hingga selesai. Mari kita hilangkan kebencian dari apapun ucapan dan komunikasi kita. Tahan diri dulu dan tidak mengucapkan apapun jika masih ada kemarahan di dalam diri. Dan semoga kita akan bisa berkomunikasi dengan konstruktif dan menyampaikan pendapat kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Demikian juga dengan Irma Caniago. Buat para pembenci Jokowi, berani nggak pada saat Presiden Prabowo Subianto menjabat, apakah mereka berani mencaci maki kepada Presiden Prabowo Subianto? Ya, mereka akan bongkam habis. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Denny Darko bahwa Prabowo Subianto akan tegas melibas para tukang onar dan orang yang tidak sopan seperti Amin Rais, Rocky Gerung dan lainnya. Ya, bikin mereka ketar-ketir. Dan inilah Irma Caniago. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi nggak diundang-undang kan orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Gitu. Saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Kita yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih lihatnya. Ya, Prabowo mengkritik para pembenci Presiden Jokowi yang tidak sopan seperti Rocky Gerung yang mengatakan Jokowi adalah bajingan tolol. Adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan, Itulah bajingan tolol yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Presiden Joko Widodo tidak menanggapi cacian dan hinaan Rocky Gerung. Selain Rocky Gerung, Amin Rais juga begitu menghina Presiden Joko Widodo dan dikatakan sebagai presiden terburuk. Dan inilah pernyataan Amin Rais. Pak Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia yang Amin Rais juga menyebut kalau Presiden Jokowi adalah dajjal. Ya, sungguh suatu kata-kata yang sangat kurang ajar sekali. Ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara.
Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana. Ya. Kalau dibiarkan bebas, itu luar biasa. Ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman. Ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu. Ya. Jadi I know him very very well. Itulah Amin Rais yang begitu bencinya kepada Presiden Joko Widodo dan mengatakan lebih dajjal, lebih jahat daripada presiden sebelumnya. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kecurangan yang merugikan 01, 03. 02 mengambil faedah di arena kecurangan ini. Jadi posisi dia selalu akan berdiri di sana mengimbau. Ini keluar dulu. Pertanyaannya secara anatomi politik, 01, 03 itu berhadapan dengan siapa? Dengan sumber pembuat kecurangan. Aktor utamanya adalah Presiden Jokowi. Yang hari ini semua lembaga... Ya, selain Amin Rais juga Faisal Segaf juga begitu sangat mencaci maki Presiden Joko Widodo dan akan menyeret ke penjara. Selain Rocky Gerung, Amin Rais, Faisal Segaf dan ada yang lain-lainnya, tentu saja ini akan ketar-ketir di mana ketika Presiden Prabowo Subianto berkuasa, mereka akan disikat habis.